dari sambungan ke tengahnya itu propet. Exhaust dari Alpino. Sobat riding, maaf nih, lagi makan. Kalian juga jangan lupa makan ya. Maaf nih, saya habisin dulu. Nah, Sobat Riding, jadi di segmen sebelumnya nih kan, kita udah ganti knalpot si Vios gen pertama ini. Sekarang di segmen ini kita bakal ubah kaki-kakinya nih, yaitu bagian velg. Saya udah nemuin kalau ada velg yang bagus banget nih, namanya NKRPF1. Itu kelihatannya emang sederhana ya, cuma kayak bisa membuat mobil ini lebih berkualitas. Dan jadi gimana ya, saya bakal coba pasang velg ini di toko ADS Wheel yang dalam episode 1 kemarin itu kita datengin. So, kita bakal cocokin nih, apakah bener kalau Vios Gen 1 ini bakal lebih berkualitas dipasangin NKRPF1 ini. Makanya ikutin terus Ride in Style. Yuk. Oke Sobat Riding, sekarang kita sudah sampai di ADS Wheels lagi nih. Langsung aja ketemu Om Dias lagi ya. Oke, ya. Halo Om Dias. Halo. Wih, ketemu lagi nih Om. Ya, ada project baru lagi nih kayaknya nih. Iya dong, project baru lagi Om. Maaf ya, siap. Jadi direpotin. Oh ya, untuk mengingatkan saja nih, kita karena masih melakukan protokol kesehatan ya Om. Jadi masih menggunakan face shield ya Sobat Riding. Iya. Nah, jadi langsung aja nih Om. Saya mau bahas soal project baru nih. Vios Gen 1. Saya mau ningkatin kualitasnya nih Om, lewat ubahan velg juga Velg, nih. ya. Ya, nah, saya kemarin udah riset nih ya kan, cari-cari velg yang bagus itu. Saya ketemu NKRPF01 tuh Om namanya. Oh, NKRPF. Iya, nah itu ada nggak tuh Om di ADS Wheels ini nih Om? Kebetulan sih saya lagi ada Om ya. Oh, lagi ada tuh? Ya. Bisa buat ke Vios juga. Oke, boleh dilihat tuh. Coba lihat dulu ini Om. Oke, coba mana Om? Sini nih Om. Oh, ini dia ya? Iya. Oh iya, keren. Oh, dicek dulu aja itu Om. Bisa ya, cek ya? Bisa buat ke situ ke Vios. Bisa di fitting juga pas sekalian? start fitting juga nggak apa-apa. Biar Oke, dilihat aja cocok atau enggaknya. Iya nih, keren sih ya Sobat Riding. Jadi pas dilihat nih ya NKRPF01 ini tuh emang ya bentuknya tuh Dari dulu sih abadi Om. dari dulu ya. Dari abadi. Tapi iya ya, kira-kira cocok nggak ya? Coba di fitting dulu ya Om. Fitting dulu aja nggak apa-apa. Oke. Jadi kita mau coba fitting ke Vios Gen 1 ini. Yuk, ikutin. Nah Om Dias, Ya. jadi kita mau nanya-nanya lagi nih. Boleh. Soalnya kan kemarin di episode 1 ya, itu kan sudah tanya-tanya nih soal seputar velg. Ya, Saya mau nanya-nanya lagi nih. boleh. Nah, untuk yang pertama nih, kalau misalkan diameter velg itu kita ganti, itu tuh ada ukurannya nggak ya Om? Kayak ukuran tertentu gitu? Atau gimana? Nah, itu apakah bisa merubah kayak efek berkendara atau gimana? Itu signifikan nggak perubahan Kalau efeknya? itu kan ya, kalau perubahan ring idealnya sih ya dari bawaan pabrik itu dua in, naik 2 ring. Kalau efeknya itu semakin gede velg, ban yang digunakan pasti kan lebih tipis. Ada efek kekurangannya ya, mungkin bantingan lebih keras. Makanya kalau mencari velg ya harus menyesuaikan dengan spek yang sesuai. Buat mobilnya juga kita ngeliat mobil yang sesuai apa gitu, jadi tetap enak dipakai, enak dilihat. Oh, jadi ini ya, enak dipakai juga harus enak dilihat ya? Enak dilihat. Oh, Jangan nah, enak dilihat, dipakainya nggak enak. Nah iya sih, ntar jadi malah kita yang ribet nantinya. Iya. Nah berarti kalau misalkan ini kan R15 ya standarnya, nah itu berarti kalau mau naik batasnya R17. R17. Kalau mau turun bisa tuh? Turun jarang Jarang sih yang turun sih, Om, ya. turun ya. Oke, nah terus nih Om, bahas soal Laknatse nih. Itu kalau misalkan kita ganti ke velg aftermarket, apakah Laknatse itu kita ganti juga? Kalau itu tergantung dari mobil juga Om. Kalau kayak Toyota seperti ini, dia Laknatse juga emang harus ganti. Soalnya kalau dia itu khusus untuk bawaan velg standarnya. Kalau untuk ganti ke velg aftermarket, pasti dia Laknatse ganti juga. Oh, kalau di mobil-mobil lain sering kejadian nggak tuh? Kayak gitu? Di mobil lain sih ada yang bisa pakai baut bawaannya lagi kok. Cuma kalau di Toyota ini ya
wajib ganti baut. Ya kebetulan ini ya ganti Sepaket. bautnya. Nah, terus nih Om, saya kemarin dengar nih kalau ada istilah soal IT dan PCD kayak Dilaknas itu boleh dijelasin tuh Om, PCD sama IT ke Sobat Riding. Kalau PCD itu dari inian mobilnya Om ya, karena nggak semua velg bisa masuk ke semua mobil, jadi nyesuaiin kayak seperti ini Vios Gen 1 dia mempunyai PCD velgnya 400 gitu. Dan kalau untuk IT-nya itu menentukan dari itu lebih dari spek sih Om ya, lebih ke spek IT. IT standarnya itu kisaran 40. Kalau semakin kecil IT pas dipasang itu semakin keluar, kalau itu dia semakin ke dalam. Jadi ya untuk ganti velg juga nggak bisa sembarangan sih, harus paham speknya juga Om. Jadi harus paham ya soal PCD sama IT-nya itu ya? Iya, nggak bisa langsung asal plug. Nggak bisa langsung asal pasang gitu kan, ntar malah jadi belok-belok ntar bannya. Betul. Nah, terus nih Om, kalau misalkan ya, kan tadi tuh di velg standar itu udah ada bannya nih Om. Itu apakah bisa dipasangkan juga ke velg aftermarketnya? Selama dia ringnya sama, seperti yang kayak tadi sama-sama 15 dia bisa Om. Jadi selama ringnya sama? Iya, selama ringnya sama. Ketebalannya? Ketebalannya itu lebih ke profilnya aja sih Om. Yang penting ringnya sama, ya dia bisa. Yang asalkan ringnya sama ya? Iya. Itu dari ban standar, itu bisa dipindahin ke velg aftermarketnya? Ya, betul. Oke, nah jadi terus setelahnya nih Om, kalau soal pemasangan harga nih kan velg, jadi kan pasti ada biayanya kan? Ya. Nah, itu paling mempengaruhi pas pasang velg itu di komponen apa nih Om? Kayak misalkan harga velg atau misalkan centeringnya kan butuh tuh. Itu paling berpengaruh harganya di bagian mana tuh? Komponennya? Lebih di harga velgnya sih Om ya. Kalau seperti centering, balancing atau dan lain-lainnya sih itu ya pelengkap lah. Ya pelengkap ya. Jadi emang kembali ke ininya velgnya ya? Dari barang, dari barangnya itu. Ke barang intinya? Iya. Oke. Nah terus nih Om, nanya lagi soal tips and trick nih buat Sobat Riding kalau mereka mau pasang velgnya. Ya, kalau modifikasi velg lah, seputar modifikasi velg itu ada tips and trick nggak dari Om Dias nih? Kalau itu sih ya kita tetap nyerahin ke customernya ya. Yang pasti dia harus tahu mobilnya untuk apa, velg yang dicari seperti apa, konsepnya mau seperti apa. Habis itu baru cari-cari lah referensi lah untuk main di ring berapa, modelnya seperti apa. Ketika udah sampai sini pasti saya tetap jelasin. Jadi emang ini ya tetap kita juga mesti nanya kan mau kita apa? Iya. Jadi biar dijelasin sama kita Om pertama Dias. ngikutin customer dan kita kasih arahan. Keren nih Om. Nah, terus nih Om, soal pemasangan velg nih Om, itu apakah ada kayak biaya jasanya itu kira-kira berapa Om? Kalau di ADS Wheel ini kan mau tahu nih sobat riding nih. Iya. Jadi buat referensi juga kalau kalian mau masang di ADS Wheel kan bisa nih langsung ke Om Dias. Kalau untuk barang-barang dari sini sih kita ngasih itu semua free, balancing, pasang ya terima beres. Cuma kalau dari barang dari luar kita ngasih kena cas 25.000 untuk satu piece-nya. Bongkar pasang untuk balancingnya 25.000. Nah itu referensi buat kalian nih sobat riding. Jadi kalau kalian mau masang velg atau modifikasi velg ya seputar kaki-kaki itu bisa di ADS Wheel. Nanti alamat sama kontaknya ditulis lagi Om? Boleh, siap. Mantap. Nanti ditulis di bawah. Jadi itu aja Om. Terima kasih banyak atas waktunya. Siap, nih. Sama-sama, makasih banyak lagi udah dibantuin di project kedua Vios Gen pertama ini. Nah, jadi sobat riding, kita mau lihat nih kira-kira gimana sih hasilnya kalau udah dipasangin si NK RPF 01 ini. Nah, lihat hasilnya. Nah, itu dia Vios generasi pertama setelah kita modifikasi bagian velgnya. Cukup berubah ya setelah dirubah velgnya ke NK RPF 01. Untuk segmen berikutnya, kita mulai masuk ke modifikasi interior nih. Modifikasi apa? Itu untuk rahasia segmen berikutnya ya. So, makanya ikutin terus program Ride in Style. Bagas Satrio, pamit undur diri. Mawar Car Audio, itu di daerah BSD Auto Parts. Mobil lain nih dipasangin head unit aftermarket.